Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan tinggal di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kita dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Sebelum kita mulai pada kita, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang mengasihi kami datang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang kudus, yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Kami bersyukur Tuhan, jika saat ini kami boleh dalam keadaan yang sehat. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memberi waktu kami untuk beribadah dan menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan pimpin kami, dan layakkanlah kami semua, baik WL, singer, para pemain musik, LCD, yang memegang pundi-pundi, dan semua yang bertugas melayani Tuhan pagi hari ini, serta semua jemaat yang boleh hadir pagi hari ini untuk memberkati kami semua. Bapa, kami menyadari bahwa kami memerlukan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan untuk memegang tangan kami erat-erat. Karena kami menyadari keterbatasan kami, segala kekurangan, kelemahan kami di hadapan-Mu. Jika Tuhan yang memegang tangan kami tidak akan terlepas. Kami mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh Yesus, peganglah tanganku dan janganlah lepaskan aku. Ku perlu Engkau dalam setiap langkahku. Kehadiran-Mu berarti bagiku. Bila ku cemas dan ragu, ku selalu berseru kepada-Mu, karena ku tahu Engkau ada di dekatku. Amanlah aku dalam dekatan-Mu. Ku bersyukur padamu ya Tuhan, bersama-Mu ku tak akan takut. Terima kasih padamu ya Yesus, ku rasakan damai di hati. Dan kita memuji dengan sungguh-sungguh. Oh Yesus, oh Yesus, peganglah tanganku, jangan lepaskan kami dan janganlah lepaskan aku. Aku perlu Engkau Tuhan, ku perlu Engkau dalam setiap langkahku. Kehadiran-Mu berarti bagiku. Bila ku cemas dan ragu, bila ku cemas dan ragu, tangan aku selalu berseru padamu. Ku selalu berseru kepadamu, karena aku tahu Engkau ada di dalam hidupku. Aku tahu
Ku tak akan takut. Terima kasih padamu ya Yesus. Ku rasakan damai di hati. Mari saya undang semua jemaat kita berdiri bersama-sama bersyukur padamu ya Tuhan. Bersamamu tak akan takut. Terima kasih padamu ya Yesus. Ku rasakan damai di hati. Sekali lagi tangan-tangan ke atas. Ku bersyukur padamu ya Tuhan. Bersamamu tak akan takut. Amin. Terima kasih padamu ya Yesus. Ku rasakan damai di hati. Ku rasakan, ku rasakan damai di hati. Ku rasakan damai, ku rasakan damai di hati. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasa kami berharga di mata Tuhan, karena Kau berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kami sampai kesudahan alam. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami, terimalah penyembahan kami, terimalah puji-pujian dan hormat kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Ayo. Ya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terbukti bagiku kekuatanmu, berkasamu, nyata
Raja, I believe in you. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sangat percaya bahwa di dalam tangan-Mu kami aman. Amin. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I see, the reason that I live, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I believe in all of your grace, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship
The reason that I see is that I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. The reason that I live, the reason that percaya kami milik kesayangan-Mu, Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Dan perjanjian-Mu tidak terputuskan hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah. Dan saat ini kami menyerahkan ruangan ini, ruangan hati kami, untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah kami duduk diam seperti Maria, duduk di kaki Yesus, mendengar firman Tuhan. Jadikan tanah hati kami sebagai tanah yang subur untuk benih firman-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang terus dan terus bekerja, berkarya, berbicara. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga kemuliaan-Mu yang ada memenuhi ruangan ini dan ruangan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Ya, hari ini tanggal, ini belum dibalik, tanggal 6 Desember. Kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2020. Kita akan memasuki akhir tahun. Adakah kita bersyukur bahwa Tuhan memelihara kita hingga bulan ke-12? Biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kita masih hidup, kita masih ada sebagaimana kita ada. Ya, hari-hari ini memang COVID terus
masih ada di bumi dan di bumi Indonesia, ya. Dan kalau hari ini kita masih ada, kita masih bisa beribadah, itu kasih karunia, ya. Karena beberapa hari yang lalu sudah meledak, memecahkan rekor dan membawa korban. Ya, sebelum saya kita merenungkan firman Tuhan, ya beberapa hari yang lalu misanan dari Bugem berangkat hanya karena mesong tidak dijasa, ya, dari Nganjuk ke Surabaya. Ya memang repot sekarang ini karena sungkan, kalau nggak mesong sungkan, kalau mesong juga gimana. Ternyata dalam mobil ada yang OTG. Ya padahal suaminya orang ini sudah meninggal sebenarnya. Tapi mungkin perkiraannya karena sudah sekian bulan yang lalu, jadi mungkin tidak ada apa-apa. Nah, dalam perjalanan Nganjuk Surabaya dan kemudian dilanjutkan Surabaya Nganjuk, itu berarti mungkin 2 jam lebih di dalam mobil dan mungkin tidak bermasker. Memang foto-fotonya saya lihat tidak pakai masker, dia di jasa pun tidak pakai masker, itu jadi masalah. Seakan-akan semua sehat. Ya makanya saya bilang tolong waspada. Akhirnya sekarang berangkatlah ke rumah Bapa di surga yang suami. Kebetulan anaknya kenal sama Monica tanya, papanya Cirat sudah berangkat. Iya. Dan cukup dekat sebenarnya, ya karena misan gitu. Dan sekarang istrinya masih di ICU, akhirnya dibawa ke RKZ, sekarang di ICU. Yang lainnya kondisi mungkin cukup baik, semoga bisa melewati, karena yang satunya lagi kritis, ya makanya cukup waspada dan cukup waspada. Kalau kita ada di tempat ini, kita tetap bersyukur, amin, haleluya. Kita melewati 11 bulan dan ini bulan ke-12. Hari ini kita akan merenungkan betapa Tuhan mengasihi kita. Dia sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Terima kasih pohon Natalnya juga sudah dipasang kemarin meskipun hujan-hujan. Karena hari ini kita pemanasan. Kalau mungkin yang Advent, yang Katolik sudah mulai memasuki minggu Advent, hari ini kita merenungkan Injil Matius 2. Kita buka Injil Matius 2. Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Injil Matius 2 saya minta dibacakan. Iya, mungkin bisa gantian Singgih dan Monica, karena ini 12 ayat jadi 6 ya, 6 ayat 6. Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. 2 ayat 1. Perikop orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu.
Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, amin. Hari ini kita juga sudah melihat bintangnya. Oh, Natal. Ibu Yanti kelihatan dari belakang? Iya. Jadi mungkin Pak Amung sama Bu Amung juga bisa lihat, mungkin dari geranting melihat pohon Natal bisa sampai ke tempat ini. Haleluya. Kita merenungkan hari ini, apakah kita akan atau sudah apa yang kita lakukan untuk Sang Juru Selamat, untuk Sang Anak Domba Allah, anak kesayangan Bapa di surga. Hari ini kita akan merenungkan sejenak. Mungkin ayat ini atau pasal ini sudah kita baca berkali-kali, tapi okelah, kita tangkap apa yang mungkin rema yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ambil pada hari ini. Kita belajar dari Herodes dan dari orang Majus. Ya. Dikatakan di Matius 2 tadi, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, dan sebagainya. Ya, orang Majus datang dan melihat bintang. Ya. Reaksi pertama dari Herodes oleh karena orang Majus datang. Dikatakan di ayat yang ketiga, oleh karena ada pertanyaan dari orang Majus di manakah, maka Raja Herodes mendengar hal itu dan dikatakan terkejutlah ia. Kenapa Herodes terkejut? Kita merenungkan. Karena selama ini Herodes ada di comfort zone juga. Dia raja, dia nomor 1, nggak ada yang lain. Kalau dikatakan di mana dia raja orang Yahudi yang baru, seperti biasa. Kalau orang dunia ada suksesi di kantor, di manapun, ada orang baru, orang masih karyawan yang lain pasti bertanya siapa dia, orangnya baik enggak. Kalau seperti itu sih enggak masalah. Tapi Herodes ada beda. Oh, sorry Andi, ini mungkin bahasa kebesaran ini. Herodes bertanya dan terkejut gara-gara siapa ada raja orang Yahudi yang baru. Pertanyaannya, New King, siapa raja yang baru? Saya ini rajanya, saya ini penguasanya, saya ini selama ini sudah memerintah sekian lama. Seperti kita kadang, kalau kita tadi dikatakan sudah PW, terus ada orang lain yang mungkin menyenggol kita, kursi kita, tahta kita, harta kita, kesayangan kita akan mulai waspada. Dan Herodes terkejut dan terus berpikir negatif. Ya. Selanjutnya apa yang dilakukan Herodes ketika mendengar kabar berita ini? Dikatakan di ayat 4, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan.
Kira-kira bagus enggak mengumpulkan ahli Taurat? Kira-kira bagus enggak? Baik ya. Ahli Taurat yang dikumpulkan ahli Taurat loh, bukan preman, bukan yang lain. Ahli Taurat dikumpulkan, imam dikumpulkan. Tapi tujuannya apa? Nah, seakan-akan tindakan Herodes ini baik, secara kasat mata baik. Kalau kita lihat, senang sih kalau lihat ada orang datang berkumpul, kemudian baik-baik merenungkan. Apalagi kalau kaum muda ada mungkin kan komsel, di gereja-gereja lain ada komsel. Tapi pertanyaannya pada waktu datang, pada waktu berkumpul, itu motifnya apa? Jangan sampai pelajaran yang diambil, jangan sampai motifnya salah. Herodes sudah baik mengumpulkan orang Taurat, imam-imam, tapi ada motif yang salah, karena dia mau ada sesuatu di balik pertanyaannya itu, ada udang di balik rempeyek. Karena dia akan melakukan sesuatu nanti di ayat-ayat berikutnya, ya. Setelah diberikan nubuatan mengenai di mana Mesias akan dilahirkan, maka dikatakan di ayat ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Perhatikan kata diam-diam dan dengan teliti. Memang Herodes seorang pemimpin, memang. Tapi kenapa harus diam-diam? Dengan diam-diam berarti ada konotasi, ada yang disembunyikan. Iya. Saya kembali ke tadi dikatakan Herodes mengumpulkan imam-imam baik dan sangat baik. Akan tetapi Herodes punya maksud yang lain, ya. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Jadi ayat berikutnya dikatakan ayat 8. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepada supaya aku pun datang menyembah dia. Kira-kira bagus enggak? Dia akan menyembah Herodes. Herodes akan menyembah. Tapi dia di sini dia menunjukkan, dia show off bahwa dia juga mau datang menyembah anak itu. Kelihatannya baik. Makanya mumpung di sini yang berkumpul para pengurus dan PAW terutama jemaat yang lain, Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu kita melayani, sekali lagi hati-hati, periksa diri. Pada waktu kita di sini, termasuk saya, kita mau show off, kita mau dilihat orang, atau segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Daud adalah anak yang tidak diperhitungkan, tapi dicari. Ya, pada waktu pemilihan raja, pada waktu kakak-kakak Daud diperlihatkan tidak ada yang memenuhi kriteria, tapi Daud yang tidak dianggap, dia yang terpilih. Ya.
bukan seperti Herodes yang show. Dia mengatakan ini bukan ke sembarang orang, ke imam dan ahli Taurat. Ahli Taurat anggap aja pemimpin-pemimpin gereja, imam-imam. Aku juga mau datang untuk menyembah. Rohani dan sangat rohani. Tapi apa yang akan dilakukan Herodes? Kalau kita baca di ayat 16 dan seterusnya, padahal dia akan membunuh Yesus karena Yesus dianggap sebagai pesaingnya. Padahal Yesus tidak mau ikut-ikutan berpolitik. Pada saat itu Herodes menganggap dan takut kedudukan sebagai raja akan digeser. Iya. Jangan ada di antara kita yang menjadi seperti Herodes. Amin. Amin. Wih, itu Pak saya tidak mau jadi Herodes. Iya, bukan menjadi Herodes, Raja Herodes. Cuman yang menjadi catatan, menjadi garis bawah kita, sifat dari Herodes yang harus kita waspadai. Ya, mana kita mendengar satu hal dari firman Tuhan, kita kadang hanya ingin mengetahui. Ya, firman Tuhan hanya sebagai pengetahuan, tapi tidak dilakukan. Duduk bersama membahas firman Tuhan seperti orang yang serius akan firman. Kemudian setelah mengetahui apa yang kata firman, what next? Apa yang kita lakukan berikutnya? Apakah telinga kita benar-benar untuk Tuhan atau untuk yang lain? Ya. Dalam kasus Herodes, ia hanya sekedar ingin menyelamatkan posisinya. Sering terjadi pada waktu dalam pelayanan dimanapun, ketika orang berkumpul menyelidiki firman, ada yang datang bukan dengan maksud benar-benar mau serius dengan firman, tapi mungkin ada maksud, oh iya, kalau saya nggak datang, dicari nanti sama Kak Erna, dicari Bukem, dicari Pakem, dicari tim gembala, dicari Bu Yanti, saya nanti dikunjungi. Daripada enggak, saya tak setor muka. Tapi di sini nggak ada, amin. Dikutuk yang ada. Ya. Mereka hanya sekedar tahu, ya, ini virus, bukan hanya virus corona, tapi virus dari Herodes, Raja Herodes. Setelah mereka tahu, mereka punya alasan pembenar. Kalau kemudian umpamanya sudah tim gembala ataupun Ibu Yanti tanya, kenapa nggak datang? Ada saja alasannya. Oh iya, karena kemarin itu pusing, itu agak sedikit pusing sih di sebelah sini. Oh kemarin itu karena ada aja alasan pembenar. Ada aja sikap kita yang seperti Herodes. Apakah ada di antara kita ketika diberitahukan kondisi kerohanian kita, pada waktu kita memberikan advice, mungkin disentil, pasti tim gembala mengasihi saudara. Amin. Enggak ada yang tidak. Semuanya jadi anak emas. Amin. Enggak ada perak, enggak ada perunggu. Amin. Aminnya makin kecil karena tentang Herodes. Padahal kita semua mau berkat, amin. Wih, cukup berkat agak lumayan. Ya, kadang alasan pembenar. Om, tante, malaikat aja bisa jatuh.
hamba Tuhan aja bisa jatuh, pendeta bisa jatuh, apalagi saya. Biarlah kita tidak menjadikan alasan pembenar. Ya, ingat hari ini tanggal 6 Desember kita sudah dengar tentang Herodes. Amin. Jangan sampai kita maunya menyembah tapi ternyata membunuh Yesus. Di sini tidak ada. Amin. Jangan menggunakan hal ini untuk membenarkan kondisi kita dan meneruskan sikap kita yang salah. Karena jika tidak, kita seperti Herodes. Apa sih dan bagaimana sih Herodes? Tadi dikatakan pergilah cari tahu di mana Yesus lahir. Ya. Pergi dan selidikilah, cari tahu di mana Yesus dilahirkan. Padahal sekali lagi mungkin kita sudah mendengar berita Natal ini berkali-kali. Iya. Mengenai Herodes, saya pasti tidak akan seperti Herodes. Tapi hari ini kita kenapa nggak mungkin firman Tuhan dicatat kalau tidak ada guna atau manfaat. Iya. Ini benar-benar karena sangat disayangkan kalau seandainya kita sudah melayani Tuhan, jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak menyembah aku, tapi sebenarnya engkau tidak mendengarkan aku. Iya. Ragi Herodes, sifat Herodes tidak layak untuk menyambut Natal. Amin. Sekali lagi saya katakan, orang dengan sifat Herodes tidak layak menyambut Natal. Benar? Agung, ini Natal kok firmannya cukup keras. Iya. Supaya kita boleh menyambut Natal dengan hati yang benar. Iya. Mereka tidak. Kenapa mereka mempunyai sifat seperti Herodes? Ini yang mau saya sampaikan. Iya. Tadi kita tahu Herodes adalah seorang saya ingin mungkin aktif, ya, supaya jangan sampai firman Tuhan tercuri oleh iblis. Amin. Herodes adalah seorang raja. Dia tidak ingin Tuhan menjadi raja dalam hidupnya. Sekarang tadi lagu pujian tadi, engkau hebat, engkau dahsyat, ada satu kalimat, Yesus adalah raja. Benar Yesus jadi raja dalam hidup kita? Kira-kira di bulan Natal, di bulan Desember, dan seterusnya, bukan hanya bulan Desember saja, kira-kira Yesus sebagai raja ini di bagian mananya dulu? Dalam segenap hidup kita atau hanya sektor-sektor tertentu? Iya. Kalau bagi orang dunia, kalau Natal ini, wah, yang dihitung adalah bisnis. Natal semua ini aja karena pandemi ya, jadi agak berkurang. Tapi biasanya kalau sudah Natal, setiap mall, setiap hotel, setiap apapun berbau Natal dan dagangan Natal ramai. Ya, pengusaha yang berhubungan dengan hiasan Natal cukup ramai, ya. Tapi kira-kira kita mau menjadikan raja Yesus sebagai raja
dalam segenap hidup atau hanya sebagian. Tuhan, jangan Engkau mencampuri pekerjaanku. Kalau yang rumah tangga nggak apa-apa, supaya rumah tanggaku baik. Atau kebalikannya, Tuhan, Engkau menjadi raja dalam bisnisku supaya lancar. Tapi dalam kehidupan pribadiku jangan ikut-ikut, Tuhan. Karena kita ada sesuatu seperti Herodes tadi. Atau dalam segenap perkara kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Hati-hati dengan virus yang kemarin saya bahas bulan lalu. Ketika virus itu, masih ingat, satu, faham individualis ada di dalam Herodes. Dia tidak mau kehilangan tahtanya. Faham sekularisme. Dia tahu Tuhan, dia mau ngomong, mau menyembah, padahal tidak menyembah. Paham materialisme. Dia suka ciptaannya, dia suka dengan tahtanya, tapi dia tidak suka dengan penciptanya yang menjadikan dia raja. Sekarang apakah kita mau seperti Herodes atau tidak? Natal, coba kita berpikir mulai saat ini, minggu ini, saat ini, detik ini, menit ini, apa yang kita mau untuk Tuhan. Jangan sampai kita suka berkatnya tapi lupa kepada siapa kita mendapat berkat. Amin. Bukti penundukan kita kepada Allah dapat dilihat dari sikap kita terhadap firman-Nya, seluruhnya atau sebagian. Kalau ada firman yang bagus, amin. Tapi kalau firman-Nya berat, perintah, larangan, apakah kita tetap sepakat mengaminkan? Iya. Jangan sampai setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan hanya nampak melayani di luar, tapi hatinya belum. Nanti seiring dengan datangnya 2021 akan semakin kita lihat pemurnian yang dari Tuhan, penyaringan dari Tuhan. Apakah kita tetap setia atau tidak? Kita tetap doa. Bagaimana kita nanti beribadah, dimanapun kita berada, kita akan tetap beribadah. Atau nanti kita lihat lokasi. Kita nanti akan belajar dari orang Majus, iya. Tapi kita terakhir di sifat Herodes. Satu sikap sifat Herodes, satu munafik di ayat ke-8. Jangan kita menjadi orang yang munafik seperti Herodes. Kelihatan baik sama teman, tapi menusuk dari belakang, katanya begitu pepatahnya. Yang kedua, iri hati. Ini sifat-sifat ya Herodes. Kita koreksi, apakah kita ada iri dengan seseorang? Ada sikap iri ini sangat berapa kali di Alkitab menjadi masalah. Kain dan Habel, Raja Saul dan Daud, peristiwa Yusuf, semua ada unsur iri hati di sana sebagai pemicu. Sifat pemarah, marah nggak masalah, tapi kalau pemarah, di ayat 16 dan ayat ke-16b, Herodes bersikap kejam. Herodes berfokus untuk kemuliaan diri, bukan untuk menyembah Tuhan yang benar. Ini yang hari ini kita renungkan. Iya, kita mungkin, saya jauh dari Herodes. Iya,
tapi sifat-sifat yang harus kita jauhi. Hati-hati dengan Herodes di sekitarmu. Amin. Apakah ada teman atau pacar yang membuat kita tidak beribadah, atau istri, atau anak, atau siapapun? Kelihatannya tidak ada Herodes secara fisik, tapi adakah keluarga, teman, pacar pada waktu kita mau beribadah? Jangan. Kalau sang pacar, kalau kamu ibadah, kamu nggak nganter aku ke sini ke situ, itu lebih baik kita putus. Kita mau pilih Tuhan atau pilih pacar? Benar. Makanya yang muda-muda hati-hati. Kalau sudah rumah tangga, apalagi yang cewek, kalau sudah rumah tangga, kalau suamimu berkata, kamu gak usah ke gereja, mau apa? Kalau di sekitar kita ada Herodes seperti ini, hati-hati, ya. Siapapun yang membuat imanmu lemah, mati, suruh meninggalkan Yesusmu, jangan mau. Amin. Coba kita merenungkan. Kalau itu yang terjadi, kamu pilih pacar atau teman atau Yesus, jawab dalam hati. Iya. Dan dikatakan tadi di ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Iya, orang-orang Majus diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Karena tadi pesannya Herodes, kalau sudah menemukan Yesus, maka beritahukan kepada Herodes. Dan Herodes maksud saya orang Majus tidak kembali kepada Herodes. Ya, dia melalui jalan lain. Ini yang saya maksud, kalau memang pacar, keluarga, siapapun itu yang membuat kita tidak beribadah, jangan sampai kita memilih takut kepada mereka daripada kepada Yesus. Mau pilih pacar, mau pilih siapapun yang membuat kau jauh dari Yesus, atau kita memilih jalan lain, jalan yang bisa kita tempuh. Iya, jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Amin. Dengan rupiah, dengan dolar. Waduh, kalau saya hari Minggu gak beribadah, saya kehilangan sekian, Pak Gem. Cuan saya hilang. Kalau saya gak kerja hari Minggu, wah, saya gak makan. Harusnya kita bisa mempertimbangkan, pasti Tuhan punya cara yang lain untuk memberkati. Amin. Biarlah kalau ada hari-hari tertentu ibadah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua carilah Yesus. Amin. Sekarang kita akan belajar dari orang Majus. Itu tadi dari Herodes. 1. Orang Majus mencari Tuhan dengan tekun dan gigih. Benar? Kalau kita membaca Alkitab tadi dari Matius, dari pasal yang kedua, di sana tertulis bahwa orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang menyembah. Kenapa ada ayat ini?
Mereka memang ahli astronomi, ahli perbintangan, ya. Tapi dulu tidak ada GPS. Belum tahu berapa kilometer yang harus mereka tempuh. Ya, wilayah timur, para ahli menginterpretasikan sekitar wilayah Iran. Dari Iran ke Yerusalem itu jarak tempuhnya kira-kira 1600 kilometer. Bayangkan, coba dibayangkan 1600. Surabaya Jakarta itu sekitar 800-900 kilometer. Jadi bolak-balik Surabaya Jakarta itu kira-kira yang harus ditempuh oleh orang Majus pakai onta, bukan pakai pesawat. Kalau kita jadi orang Majus, kira-kira kita ini males enggak ya? Mau menyembah Tuhan aja kita harus 1600 km yang harus ditempuh berminggu-minggu, saya kira bisa bulan. Dengan ancaman di padang gurun itu bukan hanya binatang buas, ada perampok, udara kalau dingin sangat dingin, panas sangat panas. Kira-kira kalau kita jadi orang Majus itu berangkat enggak ya ke Bethlehem? Kayak tadi malam, iya, hujan itu sejak siang sore itu enaknya buat tidur. Saya sudah ini bukem harus latihan, ya. Bisa jadi enak. Saya juga harus persiapan. Tapi terus saya kena firmannya juga kayak gini. Orang Majus 1600 km aja go. Ternyata juga Beni sama Dewi meskipun ketemu di depan makhluk, di depan Beninya ketar-ketar 1,5 jam hujanan. Tapi demi latihan, demi untuk Tuhan dan yang lainnya, kira-kira kita mau seperti orang Majus, amin, mau melihat tintanya, mau menyembah Tuhan meskipun gerimis. Kalau hujan terus, ini mendung-mendung gini juga sebenarnya kalau untuk leye-leye juga enak. Tapi kira-kira di tahun 2021 nanti dengan tantangan kendala yang mungkin semakin besar, semakin berat, kira-kira tetap kita setia sama Tuhan. Amin. Kalau Bethlehemnya ada di Surabaya Poco, ada amin. Lihat Pak Gem. Iya. Hari ini kita sudah belajar dari orang Majus, berapapun kilometer mereka dengan gigih dan tekun datang. Di Alkitab tidak disebutkan orang Majus bukan 3 orang ya. Itu pasti ada beberapa, bisa berpuluh-puluh bisa. Dan tidak ada ditulis Alkitab sebagian dari orang Majus mengundurkan diri enggak jadi ke Bethlehem. Ada ayatnya. Mereka dengan gigih dan tekun ke Bethlehem. Whatever yang terjadi di jalan. Yang kedua, orang Majus bersuka cita karena kelahiran sang raja. Kenapa begitu? Orang Majus ini kan orang berada ahli astronomi dan mereka cukup mampu. Terlihat dari persembahan yang mungkin sudah terkenal, emas, kemenyan dan mur. Ya, beda dengan gembala di padang rumput, persembahannya mungkin tidak disebutkan apa, tapi emas, kemenyan dan mur. Kenapa? Coba kita merenung, kenapa orang Majus ke istana Herodes?
karena memang level mereka hampir sama. Ada yang menafsirkan memang orang Majus ini bangsawan. Jadi mereka pada waktu di mana Yesus, ya jujukannya, tahu jujukan. Pada waktu dia bertanya, dia tidak bertanya, dikatakan bertanya di gembala atau padang rumput atau tempat penginapan, enggak. Dia datang di Herodes karena menganggap Herodes agak sama dia. Dipikir Herodes itu mampu tahu tentang Yesus, tapi ternyata Herodes tidak tahu, ya. Dan kemudian ternyata pada waktu bintang, dia di atas bintang dan bintang itu berhenti, mungkin satu di antara mereka juga bertanya, loh kok di sini? Lah ini kan kandang bukan istana, katanya raja. Siapa yang pernah kecewa dengan Yesus? Katanya saya anak raja, kenapa kok saya begini? Kenapa saya kok begitu? Katanya saya anak Tuhan, kok saya tetap kontrak? Katanya anak raja, kenapa karir saya nggak naik-naik? Katanya Yesus itu Tuhan, kenapa kok si A, si B, kok keluarga saya sakit? Pernah nggak ada yang kecewa? Hari ini kita akan belajar. Kita belajar, ya. Apa yang dilakukan orang Majus? Ayat 10, perhatikan ayat 10. Coba ditayangkan ayat 10. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu sangat, orang Majus kecewa? No. Ini bedanya dengan Herodes. Dia tahu siapa Yesus dan dia tetap bersukacita meskipun Yesus lahirnya di kandang. Dia tidak berpikir, oh lah kok katanya raja kok di kandang ini kok bau binatang ya. Tapi mereka bukan cukup bersukacita, enggak, sangat bersukacitalah mereka. Perjalanan yang jauhnya 1600 km kira-kira itu terbalas pada waktu dia melihat Yesus. Amin. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita pada waktu ketemu Yesus? Adakah kita bersukacita? Atau kita begitu di gereja ada masalah, wis gak gereja-gerejoan. Pada waktu kita sakit, aduh, enggak gereja-gerejaan. Tapi kita meneladani orang Majus, berapa kilometer dia tempuh dan dia tetap bersukacita pada waktu menemukan Yesus di kandang yang hina. Yang ketiga, orang Majus memberikan persembahan kepada sang raja. Ketika orang Majus tiba di rumah tempat Yesus berada bersama ibunya, mereka sujud menyembah Yesus dan mereka tidak datang dengan tangan hampa. Tapi kita semua tahu persembahan mereka adalah emas, kemenyan dan mur. Ada yang mereka bawa. Dan kalau mereka bawa emas dan kemenyan dan mur, kira-kira kebetulan enggak? Kalau kita mungkin ada orang melahirkan atau apa, nanti di jalan aja kita beli. Tapi ini sudah siap. Mereka mempersiapkan sejak dari negerinya, tidak asal-asalan.
pertanyaannya pada waktu kita melayani Tuhan, kita mau salah-salah, sudah biasa, saya sudah melayani seperti saya pernah katakan. Kalau melayani, kalau WL saya kalau nyanyi itu do re mi fa sol do itu sudah di luar kepala. Kalau saya main gitar, main piano, main drum, tidak usah saya lihat itu, saya tahu do-nya di mana. Yes, do-nya di mana, kalau nggak lihat bisa tahu nggak yes. Atau kita mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk Tuhan. Amin. Saya hari ini coba Bapak Ibu merenungkan kata cari, selidiki. Iya, cari, selidiki, carilah Tuhan. Bagus tuh sebenarnya Herodes, cari, selidiki. Karena dikatakan di Yesaya 55 ayat 6, coba dikatakan Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepada selama ia dekat. Kalau di Amos dikatakan carilah Tuhan supaya kamu hidup. Renungan kemarin Ibu pas mengenai carilah dahulu kerajaan Allah, dan hari ini coba kita carilah Yesus di mana Yesus berada dan mendekatlah. Amin. Renungan hari ini memang kita menegur dan mengingatkan kita agar kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan selama kita masih ada, selama kita sehat, selama kita tidak diinfus, selama kita tidak menggunakan beli oksigen secara mahal. Mari kita gunakan untuk Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan penting bagi orang percaya. Apapun kondisi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, memang hidup adalah pilihan, tapi kita yang memutuskan. Kita kembali ke Herodes atau kita lewat jalan lain. Kita mau menemui bayi Yesus atau kita lihat jarak yang jauh, atau kita lihat aduh bahaya, aduh adem panas ini di padang gurun ini tuh, waduh gak punya jaket. Biarlah pelajaran kita hari ini, apapun kondisimu, kita harus seperti orang Majus, dari timur sampai ke Bethlehem. Jalan ini kita tempuh terbentur tembok yang tebal alias jalan buntu. Sedangkan berbagai upaya kita tempuh, kita lakukan semuanya sering gagal. Coba kita datang kepada Tuhan dan cari wajahnya. Amin. Cari dan cari. Mencari Tuhan berarti menyadari keterbatasan atas ketidakberdayaan kita, lalu kita dengan kerendahan hati mencari wajah Tuhan. Mencari Tuhan berarti kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Dan kenapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena Dia adalah sumber dan sumber pertolongan, sumber berkat, sumber hidup. Jangan sekali-kali kita menggantungkan harapan Dia pada uang, pada rekening di bank, pada jabatan, pada kepintaran, kepandaian, kekuatan. Satu waktu lenyap. Seorang pejabat pada waktu dia tidak menjabat, sudah tidak dihiraukan orang. Rekening di bank kalau tiba-tiba lenyap, kayak seperti kemarin ada yang kisah 22 miliar hilang, mau apa?
gantungkan harapan sepenuhnya kepada Tuhan, sebab Dia punya jalan ajaib untuk menolong kita. Amin. Mazmur 9 ayat 11 kita lihat. Mazmur 9 ayat 11. Sebentar, kok salah? Mazmur 9 ayat 11. Nah, betul. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang berarti kita didampingi Tuhan, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau. Iya. Perjalanan hidup orang Israel menjadi pelajaran berharga. Ketika mereka mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada keamanan, perlindungan, Daud menang terus. Tapi pada waktu Daud mulai orang Israel menyembah Allah yang lain, makanya terjadi kekalahan demi kekalahan, peristiwa demi peristiwa yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam perjanjian baru? Coba dibuka Matius 7 ayat 7. Ini ayat yang sangat terkenal. Satu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika hal ini semuanya ada action dari kita. Cari, ya, minta, cari, ketok. Cari dan cari aja. Hari ini kita merenungkan dulu mengenai cari. Cari Tuhan dan cari Tuhan. Iya. Ada beberapa kisah di perjanjian baru, khususnya pada waktu Yesus menyembuhkan beberapa orang. Satu, perempuan pendarahan 12 tahun. Perempuan ini 12 tahun. Bayangkan kalau berdoa 12 tahun, ada yang berdoa 12 tahun belum dijawab. Sakit ya, 12 tahun. Kira-kira sakit 12 tahun itu bukan 12 hari, 12 bulan itu 1 tahun. Ini 12 tahun sakit pendarahan. Kira-kira kalau sakit pendarahan, kalau mungkin maaf wanita pendarahan gitu 1 bulan gitu lemes gak? Ini 12 tahun. Tapi dia tetap cari Tuhan. Dikatakan dia tersungkur sampai dia menjamah jubah Yesus. Ini mungkin dengan tenaga yang paling akhir. Cari di tengah kerumunan. Bukan Tuhan Yesus datang ke rumahnya, enggak, ya. Dikatakan bukan Yesus datang ke rumahnya perempuan itu, tapi dia harus mau terombol-terombolan di tengah sesak orang. Cari Yesus sampai dapat. Satu. Yang kedua, seorang ayah yang datang menyembah Yesus untuk kesembuhan anak yang sakit ayan. Kalau di perempuan ini lagi, anaknya sakit ayan, ya. Nanti saudara di rumah selidiki. Cari ayahnya demi kesembuhan anaknya. Seorang perempuan Sirofenisia yang lainnya, seorang Yunani yang mencari dan datang tersungkur guna kesembuhan anaknya. Ya, anaknya kerasukan setan. Ini melalui beberapa proses lagi. Ya, bukan hanya mencari, tapi Tuhan menguji imannya sampai dia mengatakan meskipun kasarnya intinya anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, tapi perempuan ini tetap cari Yesus demi kesembuhan.
kuncinya dia cari. Iya. Sebagai ayat terakhir, kita lihat Maleakhi 3 ayat 17-18. Kita baca 18-nya dulu. Kita cari dan cari. Maleakhi 3:18. Ayat 18-nya dulu. Iya, ayat 18 itu dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kita akan melihat Herodes atau orang Majus. Ayat 17. Kalau kita benar-benar mencari Tuhan, maka dikatakan ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Mau menjadi milik kesayangannya Tuhan. Amin. Tapi carilah Tuhan dan pilih, karena ada beda antara yang benar dan orang fasik, antara yang berbeda antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya udah pemain musik ke depan, karena Kau begitu mengasihi kami. Kami ada saat ini itu karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami hanya bisa mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik, Engkau sangat baik, dan Engkau teramat baik. Tuhan, kami sudah melakukan ibadah pada hari ini. Roh Kudus, terima kasih Kau sudah beracara dari permulaan hingga sampai akhirnya. Dan sebentar kalau jemaat-Mu pulang, malaikat-Mu menyertai, melindungi, menjaga hingga tiba di rumah dengan segala selamat Tuhan. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, baik anak sekolah minggu, pemuda, remaja, yang dewasa, dan lanjut usia pun Tuhan pelihara, Tuhan rawat, Tuhan peluk, dan Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami semua, sehingga sukacita kami penuh, damai sejahtera yang daripada-Mu melampaui segala akal itu ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Kau memberkati Tuhan, Yesus berikan persembahan, berikan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Kau sendiri yang menolong, memberkati dan membalas, memberkati berkali-kali lipat Tuhan. Dalam kehidupan jemaat-Mu tempat ini, apapun yang dikerjakan, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, anak-anak, Tuhan Kau yang memberkati. Yang sudah mengembalikan perpuluhan, Tuhan memberkati karena mereka beriman, Tuhan yang memelihara. Dan kami berdoa segala binatang pelahap kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Menghancurkan segala sesuatu yang tidak bukan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah, berkat-Mu menyertai sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau yang memberkati ibadah Natal tanggal 27 Desember, memberkati ibadah Natal anak sekolah minggu-minggu depan. Kau yang memberkati. Menyerahkan Tuhan rumah ibadah ini dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk jemaat-Mu. Kami tetap akan beribadah. Kami tetap terus akan melayani Tuhan sampai Maranatha. Sampai kami terangkat di surga. Terima kasih Bapa. Beri kami iman, kesetiaan sampai akhir. Roh Kudus yang membantu kami,
menguatkan kami, menyertai kami dalam segala apapun juga. Terima kasih Tuhan, memberkati orang-orang Lewi, para pelayan Tuhan yang hari ini bertugas, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan kami yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati, melindungi, menyertai kami semua. Mulai saat ini sampai pada kota, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Yang percaya katakan amin.